Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada dalam lindungannya. Teman-teman yang dirahmati Allah, akikah dan kurban adalah amalan yang sama-sama dilaksanakan dengan menyembelih hewan ternak. Banyak hadis-hadis sahih yang menganjurkan untuk melakukan akikah dan kurban. Imam Ibnu Qudamah menyampaikan dalam kitab Al-Mughni, wal udhiyatu afdalu minas sadaqati biqimatiha wal aqiqatu afdalu minas shadaqati biqimatiha. Artinya, berkurban itu lebih utama daripada bersedekah dengan uang yang senilai dengannya, dan akikah lebih utama daripada bersedekah dengan uang yang senilai dengannya. Hewan yang dipergunakan untuk kurban dan akikah bisa berupa kambing, sapi, ataupun unta. Imam At-Tabarani dan Abu Shaykh meriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wulida lahu ghulamun falyauqa anhu minal ibil wal baqari wal ghanam." Artinya, barang siapa yang dilahirkan seorang putra untuknya, maka hendaklah ia berakikah untuk anaknya dengan unta, sapi, atau kambing. Ada beberapa perbedaan antara kurban dan akikah dari segi tujuan, waktu pelaksanaan, dan pembagiannya. Akikah adalah penyembelihan hewan ternak tertentu atas nama anak yang baru lahir. Akikah dilaksanakan oleh orang tua untuk menyambut kelahiran anak sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua disunahkan untuk melaksanakan akikah untuk anaknya yang baru lahir. Waktu disunahkan untuk melaksanakan akikah bagi orang tua adalah mulai dari lahirnya sang anak sampai ia masuk usia balik. Jika anak tersebut sudah balik, namun orang tuanya belum sempat mengakikahi, maka gugurlah kesunahan akikah bagi orang tua tersebut, dan disunahkan bagi sang anak untuk mengakikahi dirinya sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyid Abu Bakar Syatah dalam kitabnya I'anatul Talibin, juz 2 halaman 336. Falau balagha wa lam yukhrijha al-wali sunnah lis-sabi an ya'uqa an nafsihi wa yasqutu at-talabu hina idzin 'anil wali. Jika sang anak sudah memasuki usia balik sedangkan walinya belum sempat mengakikahi, maka sunnah bagi sang anak untuk mengakikahi dirinya sendiri, dan gugurlah kesunahan akikah dari si wali tersebut. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da nubuwah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan akikah untuk dirinya sendiri setelah nubuwah, yakni setelah menjadi nabi. Waktu yang terbaik untuk melaksanakan akikah sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Samurah bin Jundub, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ghulamin rohinatun biaqiqatihi, tudbahu anhu yawma sabi'ihi, wa yuhlaku wa yusamma." Artinya, setiap anak tergadai dengan akikahnya, maka hendaklah disembelihkan untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Menurut mayoritas ulama, daging akikah lebih afdol jika diberikan dengan wujud masakan, karena maksud asal dari akikah adalah untuk hidangan. Namun jika dibagikan berupa daging mentah juga diperbolehkan. Sedangkan kurban adalah hewan yang disembelih yang dilaksanakan setiap Idul Adha, yakni pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Tujuannya adalah sebagai bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah, serta memperingati pengorbanan Nabi Ismail oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hukum kurban di hari raya Idul Adha adalah sunnah muakkadah.
Kurban sangat dianjurkan bagi umat muslim agar melaksanakannya setiap tahun jika mampu. Namun jika tidak mampu untuk berkurban setiap tahun, maka ia disunahkan minimal sekali dalam seumur hidup. Dalil untuk berkurban termaktub dalam surah Al-Kautsar ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasholli lirabbika wanhar. Artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Para ulama tafsir sepakat bahwa yang dimaksud sholat dalam ayat ini adalah sholat Idul Adha, dan menyembelih hewan di sini adalah menyembelih hewan kurban. Daging kurban wajib disedekahkan dalam keadaan mentah dan diperbolehkan bagi mudhahi atau orang yang berkurban untuk memakan sebagiannya, kecuali jika kurban itu dinazarkan, maka ia harus mensedekahkan seluruhnya. Dalam kitab Al-Bajuri juz 2 halaman 302 dijelaskan, wa yashtaratu fil lahmi ayyakuna najji'an liyatasarrafa fihi man ya'khudhuhu bima syaa min bai'in wa ghairihi. Artinya, disyaratkan untuk daging kurban dibagikan dengan mentah agar si penerima bisa mentasarrufkan dengan sekehendaknya, apakah itu dijual atau yang lain. Teman-teman yang dirahmati Allah, mudhahi atau orang yang berkurban tidak boleh menjual sebagian dari hewan kurban. Juga tidak diperbolehkan untuk menjadikannya sebagai upah bagi tukang jagal, walaupun kurbannya adalah kurban sunnah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Bajuri juz 2 halaman 311. Diharamkan bagi orang yang berkurban untuk menjual bagian dari hewan kurbannya, baik itu daging, bulu atau kulitnya, dan diharamkan juga menjadikan bagian dari kurban sebagai upah bagi tukang jagal. Kurban dan akikoh keduanya adalah sunnah muakkad menurut mayoritas ulama. Teman-teman yang dirahmati Allah, dari uraian yang telah kami sampaikan, akikoh dan kurban adalah ibadah yang berbeda. Orang yang berkurban boleh dan sah kurbannya meskipun ia belum diakikohi. Tidak ada syarat untuk orang yang berkurban itu harus diakikohi terlebih dahulu, karena objek dari perintah akikoh dan kurban itu berbeda. Kesunahan akikoh yang diperintah adalah orang tuanya, sedangkan kesunahan kurban yang diperintah adalah dirinya sendiri. Bahkan tidak boleh berkurban atas nama orang lain kecuali atas izinnya, dan tidak boleh berkurban untuk orang yang telah meninggal kecuali ia telah berwasiat. Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan dalam kitabnya Asnal Matalib juz 1 halaman 538, wala yudhahi ahadun an ghairihi bila iznin minhu walau kana mayyitan fa in adzina lahu waqa'at anhu wa suratul izni fil mayyiti al-wasiyah biha. Seseorang tidak diperbolehkan berkurban untuk orang lain kecuali sudah diizinkan, dan tidak boleh berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia kecuali ia telah berwasiat sebelumnya. Karena keduanya adalah sama-sama sunnah muakkadah, maka dianjurkan bagi seorang muslim untuk melaksanakan keduanya. Namun jika anaknya lahir menjelang hari raya Idul Adha dan ia hanya mampu melaksanakan salah satunya, maka yang didahulukan adalah kurban, karena ibadah kurban itu waktunya terbatas. Sedangkan akikah bisa dilaksanakan sepanjang tahun. Disebutkan dalam kitab Tausyikh karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Ibnu Hajar berkata, seandainya ada seseorang menginginkan dengan satu kambing untuk kurban dan akikah, maka hal ini tidak sah. Berbeda dengan Al-Allamah Ar-Ramli yang mengatakan bahwa apabila seseorang berniat dengan satu kambing yang disembelih untuk kurban dan akikah, maka kedua-duanya itu sah dan dapat terrealisasi. Maka jika seseorang melaksanakan kurban dan akikah dengan hewan yang berbeda, maka itu lebih afdol. Namun jika ia tidak mampu, maka ia bisa mengikuti pendapat Imam Romli yang memperbolehkan untuk menggabungkan antara hewan kurban dan akikah. Wallahu a'lam bishawab.